Shalom, Majelis Jemaat mengucapkan selamat minggu dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara daring. Berikut ini beberapa lisan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, kebaktian minggu ini kita laksanakan secara daring melalui YouTube. Mari kita terus berdoa agar pelaksanaan ibadah dapat kita laksanakan dengan lebih baik. Kebaktian hari ini dilayani oleh Ibu Kristiana Maria Ningsih dari GKI Gereformit. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara daring dapat memberikan persembahan melalui amplop dan diserahkan ke gereja, transfer ke rekening gereja QRIS GKI Gereformit. Bila saudara membutuhkan pelayanan gerejawi dan informasi pelayanan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat usai ibadah atau tata usaha gereja pada hari dan jam kerja. Yang kelima, purna tugas dan perpanjangan tugas Penatua GKI Gereformit Semarang. Berikut penatua yang akan menjalani masa purna tugas sebagai Majelis Jemaat GKI Gereformit Semarang pada tanggal 30 Mei 2021, yakni yang pertama Penatua Julianus Oscar, yang kedua Penatua Robert Talawang, yang ketiga Penatua Maria Nampu Paring. Adapun penatua yang diperpanjang masa jabatannya 30 Mei 2021 sampai 30 Mei 2024 adalah Penatua John Sinar, Penatua Mary, Penatua Sri Martini, Penatua Petrus, Penatua Reynaldi. Majelis Jemaat GKI Gereformit mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pelayanannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7, yakni hari Minggu yang berada di antara peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka dari itu Minggu Paskah ke-7 ini bisa dihayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah dengan kebersediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, marilah kita tetap bersuka menyambut kedatangannya. Mari, pujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Nyanyian Jemaat KJ 20, Oh Hari Istirahat.
Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki ibadah dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di tengah situasi yang masih ada pembatasan bagi kita, kali ini mari kita tetap mengikuti aturan pemerintah dan ketetapan majelis jemaat demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Sambil terus berwaspada dan berdoa supaya di tengah masa pandemi ini, sekalipun untuk kebaktian minggu ini kita lakukan secara online, kita menjadi umat Tuhan yang tetap teguh dan kuat di dalam iman. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat
Dia adalah tetap Allah yang maha baik, Allah yang hidup. Sekalipun kita sering berubah, taat dan tidak setia, tetapi Dia tetap setia. Walaupun dunia bergoncang dan berubah, Dia adalah Allah yang tetap dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, ketika kami datang kepadamu, kami tahu dan Engkau tahu bahwa kami tidak datang dengan membawa segala kebaikan-kebaikan kami. Tetapi hari ini kami datang kepadamu dengan membawa segala dosa dan pelanggaran serta keberadaan kami masing-masing. Tuhan, di dalam kerendahan hati kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami. Dan di atas semuanya itu ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa kasih setia, kemurahan dan pengampunan-Mu berlaku atas kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk penebusan yang sudah kami terima di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengakui dosa-dosa kami. Amin. Bagi kita yang telah mengakui segala dosa kita, berita anugerah berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Dosa dunia hapuslah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu kita kali ini mendorong dan mengajak kita untuk tetap teguh di dunia yang diibaratkan seperti air kolam yang makin keruh ini. Kira-kira apa yang menjadi rahasia dari keteguhan kita? Sebelum merenungkannya, mari kita berdoa. Sekarang berfirman dan bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu atas kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang semakin mengenal Engkau dengan benar
dan mengiring Engkau semakin taat dan setia. Pakailah hamba-Mu ini hanya sebagai alat-Mu dan perlengkapi kami, dan berfirmanlah kepada kami, baik hamba yang berbicara maupun setiap anak-anak-Mu yang saat ini tengah beribadah di tempat tinggal masing-masing. Roh Kudus, bimbing dan sertai kami di sepanjang jam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19 berkata demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seandainya pada saat ini kita ditanya, mengapa kita memilih untuk tetap menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Tuhan Yesus sampai hari ini? Yang tentunya walaupun kita tetap setia mengikut Tuhan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, merasa ditinggalkan, itu tetap kita alami. Artinya saat kita mengikuti Tuhan Yesus, kita masih tetap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, mengapa kita masih mengambil keputusan untuk itu? Saya yakin dari tempat tinggal kita masing-masing, kita pasti mempunyai banyak jawaban. Mungkin ada yang menjawab demikian, karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Atau karena saya terus berdoa memohon Tuhan menguatkan saya. Karena saya selalu membaca firman Tuhan, karena saya sudah selama ini diberkati, atau selama ini saya sudah melihat segala perbuatan baik Tuhan dan sebagainya. Saya percaya jawaban kita pasti bermacam-macam, dan itu tidak salah Bapak Ibu. Semua jawaban itu adalah benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana seandainya jawaban itu begini? Saya tetap menjadi murid Tuhan Yesus atau pengikut Kristus sampai saat ini karena Tuhan Yesus tetap mendoakan saya. Kemungkinan jawaban ini adalah jawaban yang baru. Atau mungkin kita belum pernah terpikir bagaimana kita menjadi orang percaya dan murid Kristus setia sampai saat ini karena didoakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin terdengar asing Bapak Ibu. Kalau manusia mendoakan manusia atau orang lain mendoakan kita, kita mendoakan orang lain, itu sudah biasa. Tetapi kalau Tuhan Allah masih tetap mengingat kita, menopang kita, bahkan Alkitab mengatakan di sini Tuhan Yesus mendoakan para murid. Nah, para murid itu siapa? Apakah hanya para murid, para rasul pada waktu itu, atau para murid yang sampai sekarang ini ada seperti kita sekalian? Ya, tidak salah jawaban itu. Sampai saat ini Tuhan Yesus mendoakan kita, menopang kita, mengingat kita, dan menyerahkan kita, orang percaya dan para murid Kristus, kepada Bapa. Wah, ini merupakan sebuah penghiburan yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang sempurna, di mana Dia tidak hanya datang ke dalam dunia, lahir, melayani, mati, bangkit, naik ke surga, tapi sampai saat ini Tuhan Yesus masih mengingat kita dan mendoakan kita. Itu sebabnya di dalam Roma atau surat Roma dikatakan ketika kita tidak bisa berbicara di dalam doa kita atau kita tidak bisa berdoa, ada roh yang menolong kita untuk mendoakan kita dan berdoa bagi kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya mau melanjutkan pertanyaan itu. Mengapa Tuhan Yesus sampai saat ini mendoakan kita, pengikutnya, para muridnya? Ini jawabannya dari perikop yang kita baca di dalam ayat 6 sampai 19. Yang pertama adalah kita adalah miliknya. Kita adalah milik kepunyaannya. Bapak Ibu sekalian, kita memiliki anak. Wajar kita juga mendoakan untuk anak.
Anak memiliki orang tua, anak mendoakan orang tua. Kita memiliki keluarga, kita mendoakan untuk keluarga kita. Kita mendoakan untuk gereja, untuk pelayanan, untuk bangsa dan negara. Karena apa? Kita merasa memiliki, mempunyai, dan memiliki hati yang bertanggung jawab supaya semua milik kita itu dipelihara oleh Allah. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ayat yang ke-9 dan 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Mereka adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sebuah kebenaran yang menjadi hak istimewa bagi kita sebagai orang percaya bahwa ternyata sampai saat ini Tuhan Yesus itu masih terus menopang kita, menguatkan kita. Apa saja sebenarnya yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memiliki segala hal yang ada di dunia ini. Dia penguasa, pencipta dan segala sesuatu. Tetapi seandainya Tuhan itu diminta untuk memilih, Dia akan memilih kita di atas segala harta kekayaan jika dikumpulkan yang ada di seluruh dunia ini. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Status kita adalah status yang luar biasa. Kita dimiliki oleh Tuhan, tetapi kita juga ditopang dan dikuatkan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apalagi alasan mengapa Tuhan Yesus masih mendoakan, mengingat kita dan terus memelihara, menjaga kita. Karena Tuhan tahu kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan, yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Dan Dia tahu bahwa kita membutuhkan kekuatan dan topangan itu. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita tidak binasa. Dan yang kedua, supaya kita terlindungi. Ayat yang ke-11 dan 12 saya akan bacakan di sana, ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang Maha Kudus, peliharalah mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita saat ini menjadi orang yang setia mengikut Kristus, itu semata-mata bukan karena kita sering ke gereja, setia melayani, setia berdoa dan sebagainya. Tapi karena apa? Ada bagian yang sampai saat ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Sungguh luar biasa. Mereka Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Betapa Tuhan Yesus itu menginginkan bahwa kita itu adalah seolah menjadi kepunyaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Sehingga ada satu kehendaknya bahwa kita semua satu saat akan menjadi satu bersama dengan Bapa dan diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dunia siap membinasakan orang percaya. Dunia dikatakan di dalam bacaan ini membenci kita. Mengapa Bapak Ibu sekalian dunia membenci kita? Karena kita bukan berasal dari dunia. Artinya kita sudah dikhususkan, dipanggil, dipilih menjadi umat kepunyaan Allah. Nah sekarang iblis tidak mau kita menjadi milik Allah yang setia. Itu sebabnya Tuhan menjaga, memelihara kita dari yang jahat. Sebenarnya apa dari yang didapatkan oleh Tuhan Yesus atau yang dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mendoakan kita? Supaya sukacitanya penuh Bapak Ibu. Sukacita Tuhan Yesus itu adalah ketika kita tetap menjadi miliknya. Siapa kita sebenarnya?
sampai itu menjadi sukacita bagi Tuhan Yesus. Ayat yang ke-13. Saya akan bacakan demikian. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku. Manusia mempunyai sukacita atau kebahagiaan ketika mendapatkan berbagai macam hadiah misalnya. Memiliki ini dan itu dan segala sesuatu yang dipikirkan, direncanakan terjadi. Harapan semuanya dipenuhi, orang menjadi senang, manusia menjadi bersukacita. Tetapi Tuhan Yesus tidak, bukan semua itu. Sukacita Tuhan Yesus adalah ketika kita tetap menjadi satu bersama dengan Bapa dan dirinya sendiri. Sukacita di dalam pelayanan kita apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita mendapatkan penghargaan, ketika kita mendapatkan pujian, ketika banyak mengagumi kita, banyak orang merespon dan merespek kita karena banyak hal yang kita lakukan, itu biasanya yang menjadi sukacita kita. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sukacita yang terutama dan yang paling utama adalah hubungan yang intim. Kedekatan kita dengan Tuhan, pengenalan kita yang benar kepada Tuhan, bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan dan tetap setia sampai akhir. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya sambutan Bapa ketika orang percaya itu meninggal dunia? Baik sekali engkau hambaku yang setia. Bukan dikatakan di dalam firman Tuhan, engkau sudah melayani selama 45 tahun atau 20 tahun, atau engkau sudah banyak menolong orang. Tidak, tetapi taat dan setia. Ayat yang ke-15 dan 16. Dalam doa Tuhan Yesus, Dia tidak bermaksud untuk mengambil orang percaya dari dunia, supaya terlepas dari segala tantangan dan kesulitan dunia. Demikian firman Tuhan dari ayat yang 15-16. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Artinya Tuhan tidak mau orang percaya itu menjadi orang Kristen yang cengeng istilahnya. Orang Kristen yang mudah patah arang. Oh iya, karena aku mengasihi kamu, lebih baik kamu daripada mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan, ya sudah tak panggil, selesai. Bukan seperti itu. Bukan untuk itu. Yang sekali mengatakan simsalabim, abrakadabra. Orang percaya, murid Kristus, bebas dari kesulitan, pergumulan dan tantangan hidup. Murid Tuhan Yesus bukanlah orang yang diasingkan dari dunia untuk terlepas dari segala kesulitan. Hidup sendiri, mengasingkan diri, dan hanya memikirkan hal-hal surgawi. Tetapi kita ditempatkan Tuhan untuk bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, tetap teguh dan melayani dengan setia. Murid Tuhan Yesus bukanlah orang yang diasingkan dari dunia untuk mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan tidak mengalami kesulitan. Tetapi Allah tetap menempatkan kita di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan itu. Tetapi satu hal, Dia tetap menjaga dan memelihara kita. Daripada memilih untuk mengangkat kita, mengasingkan kita, Allah justru dengan sengaja menempatkan kita untuk bertahan kuat di tengah dunia sambil mengalami kemenangan iman karena kita terus bertahan. Bapak Ibu sekalian, pasti pernah mengalami ketika anak kita harus dirawat di rumah sakit.
Apa yang kita rasakan ketika perawat itu memasang infus di tangan anak kita? Apalagi anak kita itu masih kecil, dia menangis meronta-ronta, dia tidak mau dipasang infus karena dia mengalami kesakitan. Tapi ketika anak kita itu menangis meronta-ronta, bahkan sampai kita tidak tahan untuk melihatnya, apakah kita langsung mengatakan demikian? Sudah sus, jangan, kasihan, lebih baik lepas saja infusnya, jarum infusnya, saya bawa pulang, saya rawat sendiri. Anak kita pasti akan lewat karena tidak mendapatkan pengobatan yang baik dan benar. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tahu betul bagaimana pergumulan yang kita hadapi selama di dunia ini. Kesulitan, kesusahan, kesedihan, dan berbagai macam hal yang harus kita hadapi. Tetapi seperti halnya orang tua yang tetap membiarkan anaknya untuk mengalami itu semua. Supaya apa? Supaya anaknya nanti mendapatkan pertolongan dan kesembuhan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-17 sampai 19. Tuhan menginginkan tidak hanya kita menjadi orang yang ditebus, orang yang diselamatkan dari dosa, selesai. Tetapi kita adalah orang-orang yang diutus untuk menjadi duta-duta Kristus, mewartakan kebenaran melalui kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu sekalian, tetap teguh karena kita diutus ke dalam dunia ini untuk terus taat, setia mengikut Kristus, setia melayani, bukan hanya melayani Tuhan, tetapi juga melayani sesama. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan menguatkan serta memelihara kita. Amin.
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke di sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat diberikan melalui QRIS Gereformit, rekening BCA Gereformit, atau amplop yang diserahkan ke gereja. Terima kasih. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur karena sampai saat ini Tuhan masih tetap memelihara, menjaga, dan menyertai hidup kami. Pada kesempatan ini pula ya Tuhan, kami tetap terus berdoa dan menyerahkan keberadaan gerejamu GKIG Reformit ke dalam tangan-Mu. Baik itu seluruh program dari komisi dan majelis jemaat, para anggota dan simpatisan, para aktivis pengurus komisi dari sekolah minggu hingga komisi usia lanjut dan komisi musik. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai GKIG Reformit ini menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kami menjadi orang-orang yang mau taat dan tunduk pada firman-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Untuk Bapak Supomo, Ibu Tindari, Ibu Sukarni, Bapak Rudi Siswanto, Ibu Sri Rezeki, Bapak Johannes Seli, untuk anak Adel yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Sarjito Jogja, dan juga Bapak Joni Umbu pasca operasi katarak di William Booth. Kami mohon kiranya tangan Tuhan yang akan terus menjamah, menopang, menguatkan, menghiburkan, bahkan memulihkan kesehatan dari anak-anak-Mu ini. Bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun, Tuhan tambahkan hati yang penuh hikmat dan hidup yang taat, bahkan Kau mengaruniakan segala berkat yang mereka butuhkan. Kami serahkan juga ya Tuhan keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang akan terus menjaga, melindungi kami, memberikan kepada bangsa kami hati yang taat, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID. Biarlah kami ya Tuhan merasakan pertolongan Tuhan melalui ketaatan kami atas semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas, baik itu pemerintah maupun juga di tengah-tengah berjemaat di GKIG Reformit ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan doa kami pada hari ini
Di dalam satu nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Di dunia yang penuh cemar, biarlah kita tetap menjadi saksi-saksi Tuhan. Di dunia yang
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah dunia yang terus berubah, bahkan semakin keruh ini, biarlah kita tetap teguh, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa mendoakan, menopang, dan memelihara kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Yesus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.